DPR menyoroti kinerja Bulog yang menimbulkan kerugian besar. Informasi pertama datang dari Bulog yang mendapatkan kritik dari DPR. Karena dengan kinerjanya, Bulog menimbulkan kerugian besar. Seperti apa kinerja Bulog yang menurut DPR gagal dalam menyerap gabah petani dan menyalurkan beras? Berikut ini adalah ulasannya. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso baru-baru ini mendapat sorotan dan kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait kinerjanya. DPR menilai Bulog gagal dalam melakukan tugasnya sehingga sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani lokal. Ditambah lagi, kegagalan dalam menyalurkan cadangan beras sudah tentu berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Untuk itu, DPR meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk segera melakukan audit kinerja terhadap Bulog. Jika hasil audit menunjukkan indikasi adanya kerugian keuangan negara, maka harus segera ditindaklanjuti. Kita serahkan ke hasil pemeriksaan BPK. Tapi memang semua BUMN kan memang harus diaudit, ujar anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan pada 25 Maret lalu. Terkait hal ini, Direktur Utama Bulog juga telah mengakui di hadapan Komisi 4 akan adanya potensi kerugian keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Ia mengatakan, jika ada sebanyak 300.000 ton beras yang gagal jual, kemudian harga per kilo sekitar Rp8.000, maka potensi kerugian mencapai sebesar Rp2,4 triliun. Dedi Mulyadi, selaku Wakil Ketua Komisi 4, juga mengungkapkan sejumlah kesalahan besar Bulog terhadap sektor pangan dalam negeri. Kegagalan Bulog dalam menyerap gabah mengakibatkan para petani harus menjual hasilnya kepada para tengkulak. Selain itu, daya serap Bulog juga tergolong rendah. Bahkan seringkali harga beli Bulog juga lebih rendah daripada tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani seharga Rp4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp3.800 per kilogram. Bulog juga dinilai tidak mampu menjual beras ke pasaran. Alhasil, beras-beras yang tersimpan di dalam gudang mengalami penurunan mutu hingga membusuk. Hal itu juga dibarengi dengan tidak adanya teknologi yang apik dalam hal penyimpanan. Bahkan, beras sisa impor tahun 2018 yang belum tersalurkan masih ada sampai saat ini. Bulog saat ini dalam posisi yang membingungkan. Satu sisi tidak bisa membeli beras, dan di sisi lain tidak bisa menyalurkan beras. Sementara wacana impor beras masih terus bergulir. Sedangkan menurut Mukhtaruddin yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI, bahwa terkait impor beras yang dibicarakan oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak tentu bukan tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. Salah satunya karena kinerja Bulog. Serapan Bulog selama ini sangat rendah. Kemudian harga jual Bulog kurang bagus. Stok beras saat ini 800.000 ton, di mana 500.000 tonnya saat ini cadangan. Ditambah 300.000 ton hasil impor tahun 2018. Tentunya mutu berasnya pun kurang baik. Sampai Februari ini baru 35.000 ton beras yang mampu diserap Bulog. Padahal target serapan tahun 2021 ini kan sebesar 1,5 juta ton. Bagaimana bisa mencapai itu kalau serapannya saja rendah? Bahkan banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus, ucap Mukhtaruddin yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI. Di sisi lain, Ombudsman RI pun menyoroti hal yang sama. Karena banyaknya stok beras yang tidak tersalurkan sehingga bisa menimbulkan kerugian negara dengan jumlah yang besar. Sebanyak 300 sampai 400.000 ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jika setengahnya saja tidak layak konsumsi, maka negara berpotensi mengalami kerugian 1,25 triliun rupiah, ujar anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika. Perlu diketahui, Bulog memiliki kewajiban untuk menyerap beras dari petani lokal. Namun demikian, Bulog tidak memiliki kuasa untuk menjual kembali. Sebaliknya, Dirut Bulog
Budi Waseso justru mengungkapkan kerisauan karena saat ini Bulog tidak lagi memiliki tugas untuk menyalurkan beras dalam bantuan sosial yang jumlahnya mencapai 2,6 juta ton per tahun. Akibatnya, Bulog kehilangan pasar dan terpaksa menyimpan beras dalam waktu lama. Budi Waseso juga mengungkapkan bahwa biaya penyerapan gabah beserta perawatannya saat ini menggunakan pinjaman kredit komersial dari perbankan. Biaya tersebut terus membengkak hingga perusahaan plat merah ini harus membayar bunga hutang hingga sebesar 282 miliar rupiah.